Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Pak Apriyade. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Di antaranya ada saya sendiri, yaitu Fiska Safa Salsabila, dan 2 orang teman saya, yang pertama Lutfi Al-Ghifari dan yang kedua Nurul Hidayati. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penjadwalan CPU. Nah, penjadwalan CPU ini kita akan bahasnya 6 proses ya teman-teman. Yang pertama ada proses first come first serve, lalu ada proses SJF non-preemptive atau short job first non-preemptive. Yang kedua ada short job first preemptive. Yang ketiga, yang keempat ada priority scheduling non-preemptive. Yang kelima ada priority scheduling preemptive. Dan yang terakhir ada round robin preemptive. Halo guys, balik lagi dengan gua. Nah, perkenalkan nama gua Lutfi Al-Ghifari. Nah, kali ini gua akan mempresentasikan apa itu first come dan first serve. Nah, jadi first come dan first serve itu adalah proses yang data pertama dilayani terlebih dahulu, dan juga tidak peduli apakah itu burst time-nya panjang atau pendek angkanya. Nah, selanjutnya, nah di sini adalah Gantt chart first time dan first serve-nya nih. Nah, oke, di sini ada coklat ketua itu hanya itu berjalan, nih coklat muda itu ada antrian. Nah, di sini ada Gantt chart dari proses. Jadi di sini ada P-nya ada 6, yaitu P1 sampai P6, terus arrivalnya juga di sini ada 0, 1, 2, 2, 3, 4, dan burst time-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 1. Nah, jadi di sini ganjarnya itu dari yang pertama dari CPU dari 0 yaitu P-W, terus selanjutnya adalah 1. Nah, dari 1 ini kita berubah jadi P2. Jadi bawahnya itu ada 2 dan 3. Nah, dari 3 ini berubah lagi menjadi P3 yaitu 3, 4, dan 6. Nah, terus dari 6 itu berubah lagi menjadi P4 sampai ke 10. Nah, dari 10-nya ini berubah lagi jadi P5 sampai 15. Nah, dari 15 ini berubah lagi jadi P6 yaitu 16 sampai 16. Nah, di sini di bawahnya ada key area dari itu. Nah, itu ada P1 prosesnya 1, terus jadi yang satu ini P2 ada prosesnya 2, terus di sini kita cari dulu yang paling cepat itu ambilnya P3. Nah, kita ambil dari P3, terus bawahnya ada P4, P2. Nah, terus kita selanjutnya yang ketiga di sini Kak, P4 akan diturun di bawah karena P5 baru datang yaitu 5 di angka 3. Persennya berapa ya? 5. Persennya P5 tuh. Terus di bawahnya ada P3 dan terakhir P4. Nah, terus kita pindah ke CPU yang P3 itu 4 ya ini. Nah, terus paling atas itu P6. Kenapa 1? Karena P6 data arrival time-nya ada di 4. Terus persennya 1 karena dia datangnya pada di saat itu dia akan taruh di atas. Terus kita ubah ke 6. Nah, di sini kenapa cuma ada 3 itu P6 sama P5 dan P4? Karena P1 dan P2, P3 nya sudah selesai dia. Burst time-nya sudah selesai. Jadi di sini kita menaruh yang paling terdekat dulu, paling terkecil yaitu P6 1. Taruh di atas. Terus dari sampai P4 ke 10-nya ini ya, kita taruh atas dulu P6. Nah, terus kenapa P4-nya nggak ada? Karena burst time-nya udah selesai di situ. Terus kita berubah ke 15 yaitu P6. Itu 1. Kenapa P5-nya nggak ada? Karena juga dia sudah selesai burst time-nya. Burst time-nya sudah selesai dan di sini cuma ada P6. Nah, terus kenapa 16 sudah nggak ada? Karena di situ burst time-nya cuma 1. Jadi 15 ditambah 1. Nah, di sini cara menghitung rata-rata waktunya tunggu first come dan first serve-nya itu kita akan menghitung dari waktunya dulu, yaitu P1 ada berapa? 0. P2 0. Terus P3-nya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Terus P4-nya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Terus P5-nya 10 dikurang 3 sama dengan 7. Terus P6-nya 15 dikurang 4 sama dengan 11. Nah, totalnya di sini adalah dari proses sebuah tersebut kita jumlahkan, totalnya ada 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 11 ada 23. Nah, berapa rata-rata waktu tunggu di sini? 23
dibagi 6 yaitu sama dengan 3,833 satuan waktunya, yaitu AWT-nya. Di sini saya akan menjelaskan short job first non-preemptive. Jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka batch time yang paling kecil dan pendek akan dilayani lebih dulu. Dengan proses arrival time dan batch time yang sama seperti sebelumnya, pada Gantt chart ini kita akan melakukan simulasi bagaimana short job first non-preemptive dilakukan. Bisa kita lihat pada saat detik ke 0 atau saat CPU dijalankan, P1 langsung dieksekusi karena memiliki arrival time pada detik ke 0. Selanjutnya pada detik ke 1, P2 datang dan P1 telah selesai dieksekusi, maka P2 langsung dieksekusi detik itu juga. Masuk ke detik 2, P3 dan P4 datang, namun P2 masih belum selesai dieksekusi sehingga P3 dan P4 harus menunggu. Pada detik ketiga, P2 selesai dieksekusi dan P5 datang, maka P3, P4 atau P5 dapat langsung dieksekusi karena setelah P2 selesai dieksekusi, P3, P4 dan P5 dapat dianggap memiliki arrival time yang sama. Jadi di antara ketiga proses tersebut kita memilih. Namun karena memiliki arrival time yang sama, maka harus kita tentukan mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Karena ini merupakan short job first non-preemptive, di mana jika suatu proses memiliki arrival time yang sama, maka yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu yang memiliki batch time yang paling kecil dan pendek. Di antara P3 dan P4, P3 lah yang memiliki batch time lebih kecil, jadi P3 langsung dieksekusi. Pada detik keempat, P6 datang, namun karena P3 masih dieksekusi, jadi P6 harus menunggu. Pada detik ke-6, P3 selesai dieksekusi, namun kita tentukan di antara P4, P5, dan P6 siapa yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Dan di antara ketiga proses tersebut, P6 lah yang memiliki batch time paling kecil. Jadi P6 dieksekusi terlebih dahulu. Selanjutnya pada detik ke-7, P6 selesai dieksekusi. Dan kita tentukan siapa yang harus dieksekusi terlebih dahulu antara P4 dan P5. Dan P4 lah memiliki batch time paling kecil. Pada detik ke-11, P4 selesai dieksekusi dan P5 langsung dieksekusi. Dan pada detik ke-16, P5 sudah selesai dieksekusi, mengakhiri seluruh pengeksekusian proses pada CPU. Berdasarkan simulasi tadi, kita hitung waktu tunggu setiap proses. Pada P1, waktu tunggu selama 0 detik karena saat mulai langsung mengeksekusi P1. Dilanjut dengan P2 selama 0 detik karena pengeksekusian dilakukan langsung saat P2 tiba. P3 selama 1 detik karena waktu mulai pengeksekusian P3 pada detik ketiga, sedangkan waktu datang P3 pada detik kedua. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1 detik waktu tunggu. P4 selama 5 detik karena sama seperti P3. Waktu mulai pengeksekusian P4 pada detik ke-7, sedangkan waktu datang P4 pada detik kedua. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5 detik waktu tunggu. Dilanjut lagi dengan P5 selama dengan 8 detik karena waktu mulai pengeksekusian P5 pada detik ke-11. Sedangkan waktu datang P5 pada detik ketiga, jadi 11 dikurang 3 sama dengan 8 detik waktu tunggu. Dan terakhir P6 selama 2 detik, karena waktu mulai pengeksekusian P6 pada detik ke-6. Sedangkan waktu datang P6 pada detik ke-4, jadi P6 dikurang 2 sama dengan, jadi P6 dikurang 4 sama dengan 2 detik waktu tunggu. Untuk rata-rata waktu tunggunya kita dapatkan jumlah waktu tunggu 16 detik dibagi jumlah proses yang dilakukan, yaitu 6 proses. Jadi 16 dibagi 6
kita dapatkan 2,667 rata-rata waktu tunggu. Lanjut lagi ke sort job first primitive. Jika proses yang sedang dikerjakan lalu ada proses lain yang datang di mana batch time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready antrian. Dengan proses arrival time dan burst time yang sama seperti sebelumnya, pada Gantt chart ini kita akan melakukan simulasi bagaimana sort job first primitive dilakukan. Bisa kita lihat pada saat detik ke-0 atau saat CPU dijalankan, P1 langsung dieksekusi karena memiliki arrival time pada detik ke-0. Selanjutnya pada detik ke-1 P2 datang dan P1 telah selesai dieksekusi, maka P2 langsung dieksekusi detik itu juga. Masuk ke detik 2 P3 dan P4 datang. Namun yang membedakan di sini adalah sisa proses waktu P2 juga masuk dalam perbandingan siapa yang akan dieksekusi terlebih dahulu di antara sisa waktu proses P2, P3, dan P4. Dan P2 lah yang memiliki burst time paling kecil, jadi P2 dilanjut pengeksekusiannya. Pada detik ketiga, P2 selesai dieksekusi dan P5 datang. Maka di antara P3, P4 atau mana yang memiliki burst time lebih kecil, karena P3 yang memiliki burst time paling kecil, jadi P3 langsung dieksekusi. Pada detik keempat, P6 datang, namun karena P3 masih dieksekusi, jadi kita bandingkan kembali sisa waktu P3, P4, P5, dan P6, mana yang memiliki burst time paling kecil. P6 memiliki burst time paling kecil, jadi kita hentikan terlebih dahulu proses eksekusi P3, dan P6 langsung dieksekusi terlebih dahulu. Pada detik kelima, P6 selesai dieksekusi, dan kita bandingkan lagi di antara sisa waktu proses P3, P4, dan P5, mana yang selanjutnya akan dieksekusi. Karena P3 memiliki waktu burst time paling kecil, maka kita akan mengeksekusi P3. Pada detik ke-7, P3 selesai dieksekusi dan tidak ada proses lagi yang datang. Maka kita tinggal menentukan siapa yang harus dieksekusi terlebih dahulu antara P4 dan P5, dan P4 lah yang memiliki burst time paling kecil. Pada detik ke-11, P4 selesai dieksekusi dan P5 langsung dieksekusi. Pada detik ke-16, P5 sudah selesai dieksekusi, mengakhiri seluruh pengeksekusian proses pada CPU. Berdasarkan simulasi tadi, kita hitung waktu tunggu setiap proses. Pada P1, waktu tunggu selama 0 detik karena saat mulai langsung mengeksekusi P1. Dilanjut lagi dengan P2 selama 0 detik karena pengeksekusiannya dilakukan langsung saat P2 tiba dan tetap terus dieksekusi selama burst time yang dimilikinya. P3 selama 2 detik karena waktu mulai pengeksekusiannya P3 pada detik ketiga namun dihentikan pada detik keempat dan dilanjutkan kembali pengeksekusiannya pada detik kelima. Jadi pengeksekusiannya dari detik ketiga sampai detik keempat ditambah 5 dikurang 4 sama dengan 2 detik waktu tunggu. P4 selama 5 detik karena waktu mulai pengeksekusiannya P4 pada detik ke-7, sedangkan waktu datang P4 pada detik kedua, jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5 detik waktu tunggu.
Dilanjut lagi dengan P5 selama 8 detik karena waktu mulai pengeksekusiannya P5 pada detik ke-11, sedangkan waktu datang P5 pada detik ke-3. Jadi 11 dikurang 3 sama dengan 8 detik waktu tunggu. Dan terakhir P6 selama 0 detik karena waktu mulai pengeksekusiannya P6 dilakukan saat P6 tiba. Untuk rata-rata waktu tunggu yaitu jumlah waktu tunggu 15 detik dibagi dengan jumlah proses yang dilakukan yaitu sebanyak 6 proses. Jadi 15 dibagi 6 kita dapatkan rata-rata waktu tunggu 2,5 detik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses priority scheduling non-preemptive. Nah, di proses ini kita melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Lalu setiap proses memiliki prioritas masing-masing dan jika prioritasnya sama, maka ditentukan dari FCFS-nya atau yang lebih awal datang. Nah, di sini kita punya soal yaitu proses P1 dengan arrival time 0, burst time 1, prioritinya 2, P2 arrival time-nya 1, burst time-nya 2, prioritinya 1, P3 arrival time-nya 2, burst time-nya 3, prioritinya 2, P4 arrival time-nya 2, burst time-nya 4, prioritinya 1, P5 arrival time-nya 3, burst time-nya 5, prioritinya 2, dan yang terakhir P6 arrival time-nya 4, burst time-nya 1, dan prioritinya 3. Nah, di sini kita punya simbol coklat tua dan coklat muda. Coklat tua itu artinya berjalan atau masuk ke proses, dan yang coklat muda ini artinya masuk ke antrian. Nah, di sini ada CPU dan ready QW itu sebagai antriannya. Nah, di sini yang pertama ada detik ke-0. Detik ke-0 ini ada yang datang yaitu P1 dengan burst time-nya 1 dan prioritinya 2. Karena tidak ada yang datang lagi, maka P1 ini langsung diproses. Nah, karena P1 sudah selesai di detik ke-1 karena burst time-nya 1, maka pada detik ke-1 ini P1 selesai diproses. Nah, pada detik ke-1 juga ada yang datang lagi yaitu P2 dengan burst time-nya 2 dan prioritinya 1. Nah, lalu P2 ini jalan satu langkah sampai ke detik kedua. Nah, di detik kedua ini ada yang datang lagi yaitu P3 dengan burst time-nya 3 dan prioritinya 2, dan P4 dengan burst time-nya 4 dan prioritinya 1. Nah, karena di sini P2 udah jalan satu kali, maka di sini P2-nya sisa burst time-nya satu kali lagi. Nah, di sini di antara P3, P4 dan P2 kita lihat nih mana priority yang lebih tinggi untuk berjalan terlebih dahulu. Nah, di sini yang paling tinggi itu prioritinya dari P4 dan P2, yaitu prioritinya sama-sama 1. Nah, kalau prioritinya sama, karena ini priority scheduling non-preemptive, maka kita lihat dari FCFS atau waktu yang lebih awal datang. Nah, P4 dan P2 ini yang lebih datang awal yaitu P2. Nah, P2 datang lebih awal dibanding P4. Oleh karena itu, P2 di sini berjalan dan diproses terlebih dahulu. Nah, karena di sini P2 masuk lagi, karena sisa P2 burst time-nya itu 1, jadi P2 berhenti diproses atau selesai diproses di detik ketiga. Nah, jadi pada detik ketiga ini P2 selesai. Nah, lalu pada detik ketiga ada yang datang yaitu P5. P5 datang dengan burst time 5 dan prioritinya 2. Nah, oleh karena itu di antrian P3 ini di antrian detik ketiga ini ada P5, P3 dan P4. Nah, di antara P5, P3 dan P4 yang prioritinya paling tinggi yaitu P4 dengan priority 1. Oleh karena itu P4 masuk ke proses dan berjalan. Nah, karena P4 memiliki burst time-nya 4, maka pada detik keempat ini P4 udah jalan satu kali. Nah, oleh karena itu di P4 ini ada yang datang lagi nih, yaitu P6. P6 ini datang dengan burst time 1 dan prioritinya 3. Nah, lalu di bawahnya ada antriannya lagi yaitu P5 dan P3. Nah, di sini P4 sisa burst time-nya 3 karena tadi sudah jalan dari titik ketiga sampai ke titik keempat yaitu satu kali. Nah, jadi sisanya 3 burst time-nya. Terus di sini di antara P6, P5, P3 dan P4 yang memiliki priority paling tinggi yaitu P4 karena prioritinya 1. Nah, jadi di sini P4 yang diproses.
dan masuk ke proses untuk berjalan. Nah, karena P4 ini sisa bar time-nya 3, jadi P4 jalan dari titik ke-4 sampai titik ke-7. Nah, di titik ke-7 ini P4-nya selesai diproses karena bar time-nya 3. Nah, jadi di titik ke-7 ini sisa antriannya yaitu ada P6, P5, dan P3. Nah, karena P5 dan P3 ini prioritinya sama, yaitu sama-sama 2. Nah, jadi kita lihat nih dari FCFS-nya atau yang waktu yang awal datang siapa itu yang duluan. Nah, di antara P5 dan P3 ini, P3 datang lebih awal dibanding P5. Oleh karena itu, P3 masuk ke proses. Nah, karena P3 ini bar time-nya 3, maka P3 ini jalan dari titik ke-7 dan selesai di titik ke-10. Nah, jadi di titik 10 ini sisa antriannya yaitu ada P6 dan P5. Nah, kita bandingin nih P6 sama P5 ini prioritinya lebih tinggi yang mana? Nah, P6 dan P5 ini prioritinya lebih tinggi yang P5 karena prioritinya 2. Jadi P5 ini masuk ke proses dan berjalan. Nah, pada proses P5 ini karena bar time-nya P5 itu 5, jadi P5 jalan dari titik ke-10 sampai ke titik ke-15. Nah, pada titik ke-15 ini P5 selesai diproses. Lalu antrian selanjutnya yang perlu diproses adalah P6. Jadi P6 ini diproses terakhir karena prioritinya paling rendah. Nah, pada P6 ini bar time-nya ada 1. Jadi P6 akan selesai diproses dari titik ke-15 ke titik 16 karena bar time-nya 1. Jadi di titik 16 ini P6 selesai diproses. Oke, mungkin sekian penjelasan Gantt chart-nya. Selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu dari proses priority scheduling non-preemptive yang tadi. Nah, P1 di sini waktu tunggunya 0 teman-teman karena P1 ini dari awal datang dia langsung diproses. Dan P2 juga sama, P2 waktu tunggunya 0 karena di detik 1 pas P2 datang, P2 langsung diproses. Selanjutnya P3 ini waktu tunggunya 7 dikurang 2. Kenapa 7 dikurang 2? Karena P3 ini diproses di detik ke-7, sedangkan dia datang dari detik kedua. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi waktu tunggu P3 itu 5. Lalu P4 3 dikurang 2 karena P4 ini diproses di detik ke-3, sedangkan dia datang di detik kedua. Jadi 3 dikurang 2 yaitu 1. Lalu P5 ini diproses di detik ke-10, sedangkan dia datang di detik ke-3. Jadi 10 dikurang 3 yaitu 7. Lalu P6 ini diproses di detik ke-15, sedangkan dia datang dari detik ke-4. Jadi 15 dikurang 4 yaitu 11. Nah, total waktu tunggunya yaitu 5 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 11 hasilnya 24. Nah, rata-rata waktu tunggunya 24 dibagi 6 sama dengan 4 satuan waktu. Kenapa dibagi 6? Karena di sini kita ada 6 proses ya, P1 sampai P6. Jadi hasilnya adalah 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan priority scheduling preemptive. Nah, sebenarnya priority scheduling preemptive dan non preemptive yang tadi itu sama aja, bedanya di sininya teman-teman. Nah, jadi kalau di preemptive itu jika prioritasnya sama, maka ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Nah, jadi kalau di non preemptive ditentukannya dari waktu yang lebih awal datang, kalau di preemptive ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Nah, di sini kita memiliki soal yang sama dan prosesnya juga masih sama. Cuman bedanya di bagian P4 dan P2 nih. Saat membandingkan P4 dan P2 ini prioritasnya kan sama-sama 1. Nah, jadi kita lihatnya dari burst time yang lebih kecil. Burst time P2 lebih kecil dibanding burst time P4 karena P2 memiliki sisa 1 burst time dan P4 memiliki 4 burst time. Jadi P2 yang diproses lebih dahulu. Dan ini masih berjalan sama seperti yang non preemptive tadi. Terus di sini bedanya juga di P5 dan P3 ini saat membandingkan karena prioritas mereka sama-sama 2, jadi dibandingkan dan hasilnya itu burst time P3 lebih kecil dibanding burst time P5. Jadi P3 diproses terlebih dahulu. Dan hasilnya sama seperti ini, hanya beda di alasannya saja.
karena di non preemptive itu dilihatnya dari waktu yang lebih awal dan di preemptive itu dilihatnya dari burst time yang lebih kecil. Nah, karena di sini di soal ini kebetulan burst time yang lebih kecil itu lebih datang lebih dulu juga, jadi hasilnya sama. Lalu kita akan menghitung rata-rata waktu tunggunya. Di sini waktu tunggunya masih sama karena proses gancatnya juga sama. Jadi di sini P1-nya waktu tunggunya 0 karena P1 pada saat P1 datang langsung diproses. Lalu P2 juga saat P2 datang di detik ke-1 langsung diproses. Dan pada P3 mulai diproses di detik ke-7, sedangkan dia datang di detik kedua. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5. Terus P4 ini mulai diproses di detik ketiga, sedangkan dia datang di detik kedua. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Lalu P5 ini diproses di detik ke-10, sedangkan dia datang di detik ketiga. Jadi 10 dikurang 3 sama dengan 7. Lalu yang terakhir P6 diproses di detik ke-15, sedangkan dia datang dari detik ke-4. Oleh karena itu 15 dikurang 4 sama dengan 11, dan totalnya ini 5 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 11 hasilnya 24. Dan 24 dibagi 6 sama dengan 4 satuan waktu. Jadi hasil rata-ratanya juga sama 4. Mungkin sekian penjelasan mengenai proses priority scheduling non-preemptive dan priority scheduling preemptive. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu round robin primitive? Nah, di sini round robin primitive itu proses yang berdasarkan time kuantum, dan setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan, dan terus proses yang dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum tersebut. Nah, di sini round robin primitive itu ya dia bisa berjalan di saat ada time kuantumnya. Nah, jadi di sini kan ada proses dilakukan berdasarkan kuantumnya. Nah, ini ada contohnya. Contoh round robin primitive bisa ada gancatnya. Nah, di sini time kuantumnya itu 3, time kuantumnya terus prosesnya ada 6, terus arivalnya ada 6 juga. Yang itu pertama kita dari P1 itu ada 0, 1, 2, 2 dan 3 dan 4, dan terus tadi juga ada 6, terus 1, 2, 3, 4 dan 5, 1. Nah, di sini ada CPU-nya, simulasi CPU dan RQ-nya. Nah, dari CPU-nya ini dari 0 datang arival time 0 ya, keluar P1, yaitu karena arival P1-nya itu 0, keluar dia. Terus dia pindah ke 1. Karena burst time-nya 1, P1-nya dia udah selesai dia jadinya. Terus arival P2-nya ini 1, dia akan muncul. Nah, terus kita lanjut ke kedua. Itu tersebut 2 karena P3 dan P4 ya keluar di 2, muncul dia akan barengan. Dan di sini kenapa P3-nya dites karena dia yang paling mendekati, paling kecil angka tersebut dia akan paling di atas. Nah, P3 dan P4. Nah, terus kita lanjut ke 3-nya nih, nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada P3, P4 dan P5. Karena apa? P5-nya di bawah karena dia P5-nya burst time-nya 5 dan arivalnya 3, dia akan muncul paling bawah. Nah, karena di sini P2-nya nggak muncul karena dia sudah selesai karena burst time-nya 2 di P2 itu. Nah, P2 terus lanjut ke P3. Nah, di sini di 4 ini ya, nomor 4 ada P6, P3, P4 dan P5. Nah, jadi kenapa P6 muncul di 4? Karena dia arrival time-nya 4. Nah, terus kita di sini keluar di 6, ada P6, P5 dan P6. Nah, di sini kenapa P6 paling bawah? Karena P4 itu sudah duluan. Karena di sini tidak ada prioritas ya. Round robin itu dia pakai prioritas. Terus P6, terus kita lanjut lagi ke 9. Muncul di P5, P6 dan P4. Nah, terus di sini kenapa P5-nya di atas, terus P6 dan P1 di bawah? Karena dia sudah di angka 1 burst time-nya prosesnya. Jadi dia akan itu di ruang tunggu dulu, dipindahkan di ruang tunggu. Jadi di sebelum angka 1 itu dia akan di ruang tunggu. Nah, terus dia sisain P5 yang belum di burst time-nya. Nah, terus di 12 jadi ada P6, P4 dan P5, ada 1 dan 2. Nah, kenapa di sini P5-nya ada 1 atau 3? Kenapa 2 gitu?
kan yang lain sebelumnya itu 1. Karena di pas 12 di P6 yaitu terhitung yang paling kecilnya di mana dulu jalannya dia, terus jalan P6, terus P4, P6 nya selesai di 13, terus P4, terus 14 ya selesai di P4. Nah terus P5 nya selesai di 16 P5 nya. Nah di sini ada menghitung waktu tunggu round robin primitif, yaitu waktu tunggunya P1 0, P2 nya 0, terus P3 nya 3 kurang 2 sama dengan 1, terus P4 nya 13 kurang 9 ditambah 6 dikurang 2 sama dengan 4 ditambah 48, terus P5 nya 9 kurang 3 ditambah 14 dikurang 12 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8, terus P0 nya di sini ada 12 dikurang sama dengan 8. Nah jadi totalnya di 1 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 25. Nah di sini ada rata-rata waktu tunggu, itu AWT nya yaitu 25 dibagi 6 sama dengan 4,117 satuan waktu. Oke baik, karena semua proses sudah dijelaskan oleh saya dan rekan saya, mungkin cukup sekian untuk penjelasan penjadwalan CPU dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.